Setiap peristiwa adalah ilmu pengetahuan. Setiap fenomena adalah wawasan. Setiap orang adalah guru. Setiap tempat adalah sekolah atau tempat belajar. Setiap waktu adalah waktu belajar. Baik, kita masuk ke tema yang lain, biar ada nuansa berbeda. Ini mirip seperti Seneca minggu lalu. Cicero ini juga punya pandangan-pandangan menarik, gagasan-gagasan menarik tentang buku dan belajar. Ini saya sampaikan karena kelihatannya teman-teman yang masih muda, yang mengikuti ngaji filsafat ini kan masih semangat-semangatnya membaca. Kata Cicero begini, satu ruangan tanpa buku adalah seperti tubuh tanpa jiwa. Oh, ini menunjukkan pentingnya buku. Di mana-mana kita harus mudah memperoleh buku, karena ini makanan bagi jiwa. Bahkan kalau ada ruangan, kita punya kamar kok tidak ada bukunya, itu seperti tubuh tanpa jiwa. Atau mungkin bisa kita tafsirkan, meskipun di kamar ada buku tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka, tidak pernah ditengok. Nah, itu seperti tubuh yang berjiwa tapi tidak hidup. Baik, jadi ini provokasi dari Cicero ya. Kalau bisa kita selalu dekat dengan buku, karena satu ruangan tanpa buku itu seperti tubuh tanpa jiwa. Atau seperti yang kedua ini, kalau engkau memiliki perpustakaan di tamanmu, berarti engkau sudah punya segalanya. Oh, ini hanya orang-orang luar biasa yang tamannya ada perpustakaannya. Ya punya perpustakaan saja ini sudah luar biasa. Apalagi perpustakaan yang di taman. Ini kalau dalam pikirannya Cicero mesti kayak orang yang sudah hidup di surga, di tamannya ada perpustakaannya. Ya ini mungkin semangat juga bagi kita untuk terus mengakrabi buku, karena kunci kualitas kita ada pada ilmu. Sumbernya ilmu yang paling otoritatif itu ya buku. Tidak mungkin kita jadi orang berilmu kalau kita malas membaca. Maka Cicero selanjutnya berkata, bacalah setiap kali waktu senggang, bacalah di setiap waktu, bacalah saat gembira, bacalah saat bekerja, bacalah saat seseorang masuk, bacalah saat seseorang keluar. Tugas pikiran yang terdidik itu hanya satu, yaitu membaca. Wah, kalau ini persis seperti perintahnya agama ya, kita disuruh iqra, bacalah. Baca apa saja. Setiap peristiwa adalah ilmu pengetahuan. Setiap fenomena adalah wawasan. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah atau tempat belajar. Setiap waktu adalah waktu belajar. Jadi kita ini, apapun yang kita hadapi, hidupkan pikiran kita. Itu namanya membaca. Kita ingat-ingat, kita jadikan pelajaran untuk hidup kita selanjutnya. Itu namanya membaca. Apapun itu, tidak harus buku. Ya kalau hari ini buku itu kan fungsinya banyak digantikan oleh HP, oleh smartphone. Ya berarti boleh Pak, saya tidak punya taman yang ada perpustakaannya. Kamar saya juga tidak ada bukunya, tapi di HP saya buku apa saja ada. Ya alhamdulillah, asal dibaca loh ya. Yang penting kan bukan kok kuantitas bukunya, tapi aktivitasmu membaca itu loh nanti yang jadi kunci. Mengapa membaca itu penting? Nah ini di kata-kata selanjutnya dari Cicero. Karena aku kurang pengalaman, maka aku menambah dengan ketekunan atau kerajinan. Jadi ketekunan kita membaca
rajin kita membaca itu akan menutupi kekurangan pengalaman kita. Ya tadi sudah saya singgung sebentar betapa manusia itu pengalamannya sedikit, umurnya juga pendek, dia tidak ngerti segalanya. Loh, untuk menutupi itu, maka kita harus rajin dan tekun membaca. Orang yang tekun membaca, orang yang rajin nambah wawasan, itu pengetahuannya bisa jauh lebih luas daripada orang yang mengandalkan pengalamannya langsung. Jadi bisa menutupi, Pak, saya itu. Ya orang lain bisa, Pak, piknik kemana-mana, belajar kemana-mana karena uangnya banyak. Lah kalau saya gimana? Ya membaca. Jadi tutupilah kekurangan pengalaman itu dengan ketekunan atau kerajinan. Disitulah kunci kemenanganmu. Nah, yang terakhir, ini ada kalimat bagus saya selipkan dari gagasannya Cicero. Otoritas dari mereka yang mengajar seringkali menjadi halangan bagi mereka yang ingin belajar. Nah, ini kita sering melihat orang-orang, mungkin murid-murid, mungkin siswa-siswa yang tidak berkembang ilmu dan wawasannya karena terhalang oleh orang yang mengajar atau gurunya. Semoga fenomena ini tidak terjadi pada diri kita atau kita. Jadi, hati-hati kadang-kadang besarnya seorang guru itu menghalangi perkembangan muridnya. Mungkin karena saking sayangnya gurunya, dia sangat dominan pada murid-muridnya. Dan muridnya saking sayang kepada gurunya, dia takut untuk mengembangkan ilmunya. Dia bisanya hanya ikut dan mengulang apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, fenomena seperti ini kadang-kadang terjadi. Tapi untuk para pembelajar yang level advance, seperti para mahasiswa yang sudah mendapat banyak macam-macam ilmu, harusnya sudah tidak seperti itu lagi. Kalau masih seperti itu, ya perlu diperbaiki lagi. Karena kalau sudah level mahasiswa itu kan saatnya mengembangkan ilmunya, punya kapasitas, punya kemampuan untuk meluaskan wawasan, mengembangkan ilmunya karena harusnya sudah mampu menganalisis. Jadi jangan sampai otoritas orang yang mengajar jadi halangan yang belajar. Kalau kebetulan teman-teman di ngaji ini ada yang jadi guru, ada yang jadi pembimbing, penuntun, punya sedikit banyak murid, paculah justru, provokasilah mereka untuk aktif rajin mengembangkan wawasan, mencari tambahan-tambahan pengetahuan. Tidak hanya patuh dan ikut dan menunggu apa saja yang kita berikan. Saya sering bilang, justru suksesnya seorang guru itu bukan karena ilmunya sekedar dipahami, tapi menginspirasi. Menginspirasi itu melahirkan wawasan-wawasan baru yang jauh lebih luas dibandingkan yang tadi disampaikan oleh gurunya. Maka teman-teman, mari kita perhatikan yang terakhir ini ya. Ya termasuk terhadap ngaji filsafat kita ini. Tidak boleh, saya sering pesan teman-teman berhenti di saya. Ya saya tiap minggu sekali memberi wawasan macam-macam. Semoga tidak hanya wawasan ini dihafalkan, tapi juga dihidupkan, bila perlu dikembangkan. Sehingga ngaji kita ini tidak hanya memberi informasi, tapi juga menginspirasi. Tinggalkanlah aspek siapa yang menyampaikan, tinggalkanlah saya, tapi berkembanglah di duniamu masing-masing. Biar yang mengajar tidak jadi halangan bagi yang belajar.